Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurida Fajriyah, kemudian rekan saya ada Nailatul Fadilah dan juga Rindu Maryam Sulfira. Baiklah, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Protista dan Kini, yaitu Ibu Ramadhani Fitri, SPD, MPD. Nah, di sini kami dari kelompok 7 izin presentasi yaitu pada materi Basidiomycota dan Lichens. Nah, adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri umum Basidiomycota, kemudian juga Lichens dan juga struktur tubuh Basidiomycota dan juga Lichens, dan juga reproduksi, ekologi dan peranan serta klasifikasi dari Basidiomycota dan Lichens. Adapun materi pertama itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang ciri-ciri umum dari Basidiomycota. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu umumnya tubuh Basidiomycota itu terdiri dari hifa yang bersifat mikroskopis. Kemudian hifa itu bentuk jaringan itu bersekat-sekat, disebut sebagai septa. Namun septa dalam Basidiomycota itu dilengkapi dengan pori sehingga membentuk suatu struktur yang disebut dengan clamp connection. Dan juga Basidiomycota itu biasanya saprofit. Namun ada kelompok yang hidupnya simbiosis membentuk ektomycorrhiza. Kemudian dia juga terdapat micelum bercabang dan juga adanya sekat pada hifa dengan lubang yang melintang. Dan juga ada kecenderungan sel yang berubah menjadi binukleat dan clamp connection terjadi pada dinding melintang pada beberapa spesies. Nah, ciri khas utamanya dari Basidiomycota ini yaitu adanya struktur khusus yang disebut dengan basidio. Next. Nah, ini struktur tubuh dari Basidiomycota. Jadi, Basidiomycota itu memiliki bentuknya tuh uniseluler dan juga ada juga multiseluler, dan habitatnya tuh mereka terutama di daratan. Jadi, yang pertama itu terdapat adanya hifa. Nah, hifa ini adalah serabut-serabut tipis yang membentuk tubuh utama jamur. Nah, hifa ini bersifat septat atau bersekat-sekat dengan pori-pori khusus yang disebut dengan clamp connection yang memfasilitasi perpindahan inti sel selama reproduksi. Kemudian juga terdapat inti sel. Nah, inti sel ini terdapat di sepanjang hifa dan berjumlah banyak. Kemudian adanya septa. Nah, septa ini adalah sekat-sekat yang memisahkan sel-sel dalam hifa jamur. Nah, ini dia contoh dari gambar karakteristik hifa fungi. Next. Nah, pada struktur tubuh tadi itu juga terdapat, mungkin bisa ditunjukkan lagi pada gambarnya, pada slide sebelumnya. Nah, selain IVA dan inti sel serta septa tadi, pada Basidiomycota ini ada struktur tubuhnya itu menyerupai seperti payung ini. Ini disebut dengan tudung atau pileus. Nah, tudung atau pileus ini merupakan bagian atas basidiokrap yang menutupi lapisan badiospora dan memiliki bentuk yang bervariasi tergantung spesies. Kemudian juga terdapat batang. Nah, batang atau tangkai buah ini merupakan struktur yang menopang tubuh dan juga menghubungkan dengan substrat tempat tumbuhnya. Kemudian terdapat cincin atau anulus. Nah, ini merupakan bagian yang melingkari tangkai atau stip yang berbentuk cincin pada tangkai buah. Beberapa cendawan terdapat cincin dan juga sisa volva yang berfungsi untuk melindungi cendawan muda yang masih berbentuk seperti kancing. Kemudian juga terdapat lamela atau gills. Nah, lamela ini merupakan lapisan tipis di bawah tudung yang berisi basidia dan basiodospor. Kemudian juga terdapat miselium. Nah, miselium ini merupakan massa serabut tipis atau hifa yang tumbuh di dalam substrat. Nah, miselium ini dapat berkembang melalui pertumbuhan ujung hifa dan bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi. Ini tuh penjelasan untuk struktur tubuh dari Basidiomycota. Next. Nah, selanjutnya yaitu tentang reproduksinya. Jadi, reproduksi pada Basidiomycota itu secara aseksual dengan cara menghasilkan konidia dan juga secara seksual itu melalui perkawinan antara hifa yang berbeda jenis.
Kemudian pada reproduksinya itu organnya tidak dibentuk, sedangkan pembuahannya terjadi dengan penggabungan dua sel uninukleat yang biasanya dari dua miselium yang berbeda dan terjadi pertukaran inti. Kemudian intinya ini merupakan inti asing yang membagi diri segera dan anak inti berpisah dari sel, maka terjadilah miselium dikariotik secara lengkap. Nah, induk inti ini masih tetap bergabung. Next. Pada siklus reproduksi seksual, di mana tahapannya itu yang pertama terjadinya pertemuan antara dua hifa berlawanan jenis kelamin. Nah, hifa jenis kelamin yang berbeda akan bertemu, kemudian terjadi fusi antara membran sel dari kedua hifa yang disebut dengan plasmogami. Dengan demikian, membran sel dari kedua hifa menyatu, dan selanjutnya terjadi fusi antara inti sel dari kedua hifa yang akan disebut sebagai kariogami. Akibatnya terbentuk sel dengan dua inti sel disebut sebagai sel dikariot. Pada sel dikariot ini akan terjadi proses meiosis yang menghasilkan empat spora haploid. Setiap spora memiliki satu inti sel saja, dan masing-masing spora akan tumbuh menjadi hifa baru dan dapat berkembang biak secara aseksual dan melanjutkan siklus seksual. Pada ujung hifa baru ini akan terbentuk basidia yang selanjutnya melakukan pembelahan mitotik untuk menghasilkan basidiospora. Dan basidiospora ini yang dihasilkan akan menyebar ke lingkungan, dan apabila jatuh pada substrat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru untuk selanjutnya siklus reproduksi secara seksual. Kemudian ini pada siklus reproduksi seksual, di mana tahapannya itu terbentuknya hifa aseksual dari miselium induk yang tumbuh merambat di substrat atau tanah. Di ujung-ujung hifa terbentuk conidium atau spora aseksual melalui proses pembelahan mitotik tanpa melibatkan inti sel ganda. Conidium ini yang terlepas dari hifa induk akan berkembang menjadi hifa baru. Proses ini berulang secara aseksual. Reproduksi aseksual lebih cepat dibandingkan dengan seksual karena hanya melibatkan satu individu dan tidak memerlukan pertemuan antar gamet. Namun reproduksi seksual tetap terjadi melalui proses berbeda yang melibatkan pembentukan ascocarpus dan ascospora untuk memperbaiki genetik keturunan. Next. Adapun untuk ekologinya, jadi jamur biomikota ini banyak ditemukan pada musim penghujan dan pada kayu yang lapuk. Dia itu hidup menjadi parasit pada tumbuhan yang masih hidup. Kemudian dari sisi ekologi, jamur di dalam hutan berperan sebagai dekomposer atau saprofit bersama dengan bakteri dan beberapa spesies protozoa, sehingga banyak membantu proses dekomposisi bahan organik untuk mempercepat siklus materi dalam ekosistem hutan. Nah, beberapa jenis jamur Basidiomycota juga hidup bersimbiosis dengan akar tumbuhan, membentuk mikoriza yang berperan dalam membantu pertumbuhan tanaman. Next. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi dari Basidiomycota ini yang akan dijelaskan oleh Rindu Mariam Sofira. Kepada Rindu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi untuk klasifikasi dari Basidiomycota ini, Basidiomycetes itu dibagi menjadi dua subkelas utama atas dasar morfologi atau sekta basidiumnya, yaitu Holobasidium mycetidae dan Pragmobasidium mycetidae. Dari dua subkelas ini, Basidium mycetes dibagi jadi beberapa grup atau kelompok besar yang didasarkan atas bentuk dari badan buahnya. Yang pertama, Aphilophorales atau disebut Polyporales, tidak membentuk grill, terdapat 8 ordo. Yang kedua, mushroom dengan gill dan botless. Terdiri dari Agaricales, Boletales, dan Rusulales. Yang ketiga ada Gastromycetes, yang terdiri dari puffball, stinkhorns, bird nest fungi. Selanjutnya ada jelly fungi atau jamur agar-agar yang terdiri dari Auriculaриales, Dacrymycetales, dan Tremellales. Yang kelima itu ada Basidiomycetes yang mereduksi basidiokarpnya, terdiri dari 4 ordo. Holobasidiomycetidae itu dibagi menjadi 2 grup besar atas dasar himeniumnya, yaitu Hymenomycetes yang terdapat basidia dengan himenium terbuka secara ekstensif atau keluar ketika masak,
Jadi sporanya ditembakkan ketika telah masak. Jamur yang masuk ke dalam kelompok ini adalah toadstool dan mushroom atau jamur payung, kemudian ada bracket polypores, jamur keranjang, dan coral fungi, jamur karang. Bangsa dari Aprales atau polypores itu terdiri dari poroid. Basiokarpnya bervariasi dari bentuk resupinate sampai tangkai atau stalk dan filiate. Semuanya saprofit sebagai dekomposer batang pohon besar, anual dan perennialnya Basidiokarp. Contoh genus. Saya ulangi, contoh genusnya itu ada Polyporus, Vomitopsis, dan Ganoderma. Contoh spesiesnya Hericium coralloides. Next. Selanjutnya ada klasifikasi Gastereomycetes. Ciri-cirinya Basidia berhubungan dengan Hymenia, namun tidak membuka. Basidium ditembak flora dan Basidius. Guys, azan guys. Dengaran nggak? Baik, yang kedua itu ada klasifikasi dari Gastereomycetes. Ciri-cirinya Basidia berhubungan dengan Hymenia namun tidak membuka. Basidium tidak menembakkan spora dan Basidiospora bebas dari Basidium karena gangguan. Ordonya itu Lycoperdales atau puffball, jamur bola lurus dan bintang bumi. Tulus tomatales, stalk puffball, jamur bola bertangkai. Sclerodermatales atau earthball, itu jamur bola bumi. Selanjutnya ada palales, stickworm, jamur tanduk. Nidulariales, bird nest bumi atau jamur sarang burung. Pisotilus adalah genus Gastromycet, berspora bubuk yang umum dengan tubuh buah sering terlihat mendorong melalui jalan aspal. Contoh spesiesnya itu Pisolitus sp. Selanjutnya ada peranan. Peranan dari Basidium microta ini sebagai dekomposer sisa-sisa organisme. Selain itu, jamur ini juga membantu menyuburkan tanah yang menyediakan nutrisi bagi tumbuhan sehingga hutan tumbuh dengan subur dan menjadi lebat. Keberadaan jamur itu merupakan indikator penting dalam komunitas hutan yang dinamis. Pencernaan bahan organik. Sebagian besar jamur Basidium microta adalah dekomposer yang menguraikan materi organik seperti kayu mati, daun, atau serasah menjadi bahan organik yang lebih sederhana, sehingga mengembalikan nutrisi ke tanah dan menghasilkan nutrien yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Next. Ini ada beberapa contoh spesies dari Basidium microta. Next. Dapat lihat seperti pada gambar. Yang pertama itu ada dari spesies Stereum gaussa partum. Next. Jadi kelas Agaricomycetes, ordonya Rosales, famili Corticiaceae, genusnya Pisium, spesiesnya Corticium rosum. Next. Selanjutnya ada dari kelas Agaricomycetes, ordonya Telephorales, famili Telephoraceae, genusnya Telephora, spesiesnya Telephora caryophyllaea. Selanjutnya itu ada dari famili Hericiaceae, genusnya Hericium, spesiesnya Hericium avialis. Selanjutnya di sini ada dari famili Telephoraceae, genusnya Telephora, spesiesnya Telephora terrestris.
Kemudian ada famili Gomphaceae, genusnya Ramaria, spesiesnya Ramaria. Selanjutnya ini ada spesies Artomyces vixidatus. Selanjutnya ada spesies Ramaria formosa. Ini ada spesies Hypnelopechi. Dan spesies Gompus glocosus. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rindu Mariam Sulfira. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang lichenes, yaitu yang akan dijelaskan oleh Nailatul Fadila. Kepada Nailatul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya adalah film lichenes, di mana untuk ciri-ciri umumnya merupakan organisme hasil simbiosis antara dua organisme, yaitu fungi dan organisme fotosintetik atau alga atau cyanobacteria. Kemudian dia merupakan simbiosis mutualisme, di mana kedua organisme ini, baik fungi dan fotobion, saling menguntungkan. Kemudian memiliki bentuk bervariasi. Nah, seringkali termasuk jamur, misalnya jamur piala. Lichenes ini bergantung pada kondisi atmosfer untuk perkembangan dan tidak memiliki lapisan kutikula, stomata, dan juga absorptif. Kemudian Lichenes juga sensitif terhadap pencemaran udara dan memiliki kesebaran geografis luas dan morfologi yang relatif tetap dalam jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya itu struktur tubuh dan ciri-ciri umumnya. Yang pertama, struktur dari lichenes memiliki talus dan juga hifa, di mana dalam talus ini merupakan tubuh lichenes yang berwarna dari putih, keabuan, coklat, dan juga hingga hitam. Kemudian juga memiliki hifa, merupakan bagian tubuh yang memanjang. Kemudian dapat kita lihat pada gambar di mana struktur tubuhnya. Yang pertama itu untuk morfologinya terdiri atas talus, kemudian untuk fisiologi atau bagian dalamnya terdiri atas korteks atas, lalu medula, dan kemudian lapisan korteks bawah. Selanjutnya itu pada bagian talus, di mana tubuh lichenes ini dikenal dengan istilah talus secara vegetatif mempunyai kemiripan dengan alga dan jamur, di mana talus ini berwarna abu-abu atau juga abu-abu kehijauan. Beberapa spesies ada yang berwarna kuning, oranye, coklat, ataupun merah dengan habitat yang bervariasi. Bagian tubuh yang memanjang secara seluler dinamakan dengan hifa. Dengan keberadaan talus dapat terangkat ataupun tegak lurus dari substratnya, terjumbai, menggantung, atau tubuh dapat juga terlihat secara rapat atau jarang pada substrat. Kemudian pada bagian dalam ataupun anatomi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah korteks atas, di mana lapisan ini disebut sebagai lapisan hifa fungi yang terdiri atas jalinan yang padat yang disebut dengan pseudoporisima dari hifa jamurnya. Kemudian lapisan yang kedua itu lapisan alga, yang dimana lapisan ini tepat berada di bawah lapisan korteks atas. Lapisan ini merupakan lapisan biru ataupun biru hijau yang terletak di bawah korteks atas yang terdiri atas lapisan gonidial. Kemudian selanjutnya adalah medula yang terdiri atas lapisan hifa yang berjalinan dan membentuk suatu bagian tengah yang luas dan longgar. Dan terakhir yaitu korteks bawah, di mana lapisan ini terdiri atas struktur hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Nah, di mana selanjutnya itu adalah reproduksi, di mana lichenes ini terjadi secara aseksual dan juga seksual. Pada proses aseksual itu menghasilkan isidia dan juga soredium, sedangkan pada proses seksual di mana sperma dikeluarkan dari antheridium, kemudian archegonium yang dengan ovum ataupun N akan melakukan
proses fertilisasi. Terjadinya proses fertilisasi ini menghasilkan zigot yang kemudian akan mengalami proses mitosis dan mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, terbentuklah sporofit atau tumbuh berasal dari gametofit. Kemudian gametofit ini akan mengalami proses meiosis sehingga terbentuklah spora. Kemudian selanjutnya terjadi peristiwa mitosis dan pertumbuhan, sehingga dengan terbentuklah lichens tersebut. Kemudian kembali lagi pada fase awal. Selanjutnya adalah jenis reproduksi, di mana yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi secara aseksual dan juga seksual. Pada aseksual ini pembentukan soridium ataupun isidia dan seksual melalui apoteca atau periteca. Kemudian reproduksi seksual pada fungi, Lichens melakukan reproduksi seksual dengan dua tipe gen inti haploid atau diploid. Pada proses ini menghasilkan spora atau askospora yang tahan terhadap berbagai kondisi. Selanjutnya untuk ekologi, pada Lichens ini berperan dalam pionir ekologis, di mana organisme pertama di daerah baru dan juga memulai suksesi primer dan membantu pembentukan tanah. Kemudian ekologi selanjutnya adalah sebagai indikator lingkungan yang berfungsi untuk mengukur kualitas udara dan keberadaan Lichens ini juga menunjukkan tingkat populasi. Selanjutnya, contoh spesiesnya yaitu Graphis sp, familinya Mycophyceae, dan Chlorophyceae, berupa gelatin. Genus dari Mycophyceae adalah Cytonema, Nostoc, Rivularia, Gleocapsa, dan lain-lain. Dari cendawan penyusunnya itu tergolong Discomycetes. Lichens itu membentuk tubuh buah berupa apotesium yang berupa panjang. Chlorophyceae adalah Protococcus, contoh Usnea dan Parmelia, Trentofolia dan Cladophora, serta lain-lain. Next. Basidio lichens berasal dari jamur Basidiomycetes dan alga Mycophyceae. Familinya itu Telephorase, genusnya Cora, Corella, Dictyonema. Mycophyceae berupa filamen yaitu Cytonema dan tidak berbentuk filamen. Dan yang tidak berbentuk filamen yaitu Crococcus. Next. Yang kedua, berdasarkan alga yang menyusun talus. Yang pertama itu ada Homoimerus. Sel alga dan hifa jamur ini tersebar merata padat halus. Komponen alga itu mendominasi dengan bentuk seperti gelatin termasuk dalam Mycophyceae. Yang kedua, heteromer. Sel alga itu terbentuk terbatas pada bagian atas talus dan komponen jamur menyebabkan terbentuknya talus. Alga tidak berupa gelatin Chlorophyceae, contohnya Parmelia. Next. Adapun beberapa contoh dari spesies Lichens. Yang pertama itu dari kelas Lecanorhomycetes, ordonya Peltigirales, familinya Panariaceae, genusnya Erioderma, spesiesnya Erioderma pedicelatum. Yang kedua itu ada dari ordo familinya Lichinaceae, genusnya Lichinella, spesiesnya Lichinella minnesotensis. Untuk spesies selanjutnya dapat rekan-rekan lihat seperti yang tertera pada PPT. Baik, sekian dari penyampaian saya, dikembalikan ke moderator. Ini beberapa sumber daftar pustaka yang kami gunakan sebagai penuntun untuk dalam pembuatan PPT ini. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya kepada Rindu Maryam Zulfira. Nah,
sekian penjelasan terakhir dari Rindu Malim Sufira. Mungkin berakhir juga eh, penjelasan materi presentasi dari kelompok kami. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi yang akan diadakan di forum e-learning. Mungkin sekian presentasi dari kami. Eh, Salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.